laporan tadi pasal apa dan siapa yang dilaporkan? Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mbak Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai dokter. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun. Jadi melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main, karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerak ke depan. Oke Bang, pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti. Karena kan ini temuan awal, ya, dan itu tidak main-main jeratannya, minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Kehadiran KKAL, Ya, kehadiran KKAL sendiri mungkin? Adanya KKAL itu hari ini, KKAL Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua, Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Gitu. Pak De mungkin boleh sedikit. Al, surat apa mungkin ke Pak De, Al? Surat mengenai ini mungkin ke Pak De. Al, ini surat mengenai ini gimana mungkin surat? Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Tapi sejauh ini yang dilaporkan hanya satu pihak, Mas? Atau ada pihak lainnya juga yang terlapor sebagai? Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel. Farel juga ngasih satu nama juga sih. Akan dilaporkan lagi? Iya. Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana? Atau kreator? Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begini. Baru satu nih. Terus Farel tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan WA. Public figure Inisial atau ada mungkin Pak De, inisial? Nggak tahu saya, belum buka. Pak De ini banyak mengaitkan dengan konflik dengan Bunda Maya terdampak. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan.
Jadi kalau ditelusurin, kalau ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi, bahasanya itu gimana Pak? Jadi Itu menurut dia kan. Nah, Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi, ya. Menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Dan ini bisa ditangkap nggak? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya, kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan? Apalagi ya tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan hanya seksual saja. Seksual kekerasan bukan, ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik tapi psikis. Kekerasan yang sifatnya verbal, non verbal. Juga untuk media, jangan kalau ada berita jangan menampilkan fotonya. Juga tidak boleh, namanya juga nggak boleh. Inisial aja. Untuk media juga sama nih. Kasihan anaknya. Media juga bisa terjerat kalau suatu saat nanti menampilkan foto, menampilkan nama asli anak di bawah umur, itu nggak boleh. Oke, Pade dibilang ini dampak karena uploadan video Pade sendiri perihal kompilasi, makanya Safea dan Ali terdampak. Enggak, sebelum itu. Oke, jadi ini jauh sebelum ini ya Pade ini. Justru karena saya upload video itu gara-gara ini. Jangan dibalik-balik. Padahal kan LG kan justru tidak membuka ruang komunikasi ataupun tidak berkomunikasi, malah justru membalas di akun TikTok itu kan Pade membalas netizen makanya gimana? merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ada pesan, Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. ada pesan Pade buat LG sendiri Pade yang Nggak justru ada. Tadi selain kakak L sendiri respon tanggapannya sendiri seperti apa? Ya sama lah, mereka pasti belain adiknya. berarti Bang ada berapa saksi selain KKL sendiri yang disiapkan? Ada dua. satu lagi saksinya Pak. Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamilan, Tapi bukan. Bukan MJ, bukan. Bukan MJ ya Bang? MM ini. Pade untuk Mbak Mulan sendiri mungkin pendampingan untuk Safea dan Ali sendiri di saat momen-momen seperti ini. Alhamdulillah teman di sekolahnya Al support, teman sekolahnya Via support Via semua. Kalau Mbak Mulan gimana? Kondisi Mbak Mulan sendiri seperti apa dengan adanya pembulian terhadap anak-anak Pade? Ya kita semakin ini aja lah, terus nempel terus ke Via. Pade mengenai kompilasi video belum ada tanggapan dari pihak sana, mungkin gimana kompilasi video dan gibah kata Pade, kan harus ada Ya makanya klarifikasi di sana. kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah, gitu aja udah. Oke? Adanya harapannya gimana? Nggak bisa dibalas dengan apapun. Akan ada versi lain Pade? Akan ada video lain katanya? Ya nanti tonton aja Part 3 Pade. podcastnya Densu nanti malam. Pade mungkin Berarti akan terus berlanjut Pade? Oke, nanti lanjut lagi. Pade.